kita akan sama-sama belajar mengenai the scope of geological disaster. Artinya apa saja sih ruang lingkup dari geological disaster? Kalau kita lihat gambar berikut, kita tentu saja melihat bahwa di sini ada beberapa fitur dan juga dijelaskan oleh legendanya. Nah, fitur-fitur ini melambangkan dari geological disaster scope atau ruang lingkup dari geological disaster. Yang pertama, kita melihat adanya geological structure atau struktur geologi. Ayo, yang di sebelah mana ada geological structure? Nah, kita bisa lihat di sini ada sesar. Ini sesar merupakan sesar normal. Nah, ini merupakan salah satu ruang lingkup geologi, geological disaster atau bencana geologi. Karena tentu saja tidak bisa lepas antara kebencanaan geologi dengan geodinamika. Dalam hal ini adalah geological structure. Nah, kalau kita lihat juga di sini tentu saja ada litologi baik yang lebih muda maupun yang lebih tua. Nah, kita bisa lihat tentu saja lingkup yang kedua adalah stratigrafi atau jenis litologi dan juga hubungan antara batuan satu dengan yang lainnya. Karena tentu saja kontak antar batuan juga bisa dapat mengakibatkan zona rawan untuk gerakan tanah. Karena kontak antar batuan bisa jadi menjadi bidang gelincir. Kemudian apalagi? Jika kita lihat di sini, kita juga melihat adanya keairan, baik itu air permukaan maupun groundwater. Oleh sebab itu, lingkup yang ketiga adalah hydrogeology, baik itu groundwater maupun runoff. Kemudian kita bisa melihat juga bentang alam dari gambar di sini, baik itu bentang alam river atau fluvial, kemudian juga bentang alam coastal, bahkan bentang alam darat pun kita bisa lihat kelerengan di sini. Nah, dan kita bisa lihat bahwa di bagian yang memiliki kemiringan lereng yang lebih curam menunjukkan adanya bencana gerakan tanah. Jadi tentu saja lingkup yang berikutnya adalah geomorfologi. Nah, keempat lingkup ini, jika tanpa kehadiran manusia, tentu saja dia tidak bisa disebut sebagai bencana. Oleh sebab itu, kita bisa lihat bahwa di sini ada hunian yang dihuni oleh manusia, dan itu menunjukkan bahwa ada potensi bencana di dalam daerah tersebut yang memiliki lingkup dari keempat hal yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini merupakan ruang lingkup dari geological disaster. Kalau ada geological disaster, tentu saja ada non-geological disaster. Nah, apa aja sih yang masuk ke dalam ruang lingkup non-geological disaster? Yang pertama adalah hydrometeorological disaster. Nah, salah satu contohnya adalah typhoon. Nah, kalau lihat ini tentu saja seperti peraturan menteri yang disebutkan sebelumnya, typhoon merupakan bencana alam atau natural disaster, tetapi tidak termasuk ke dalam geological disaster. Tetapi kita menyebutnya sebagai hydrometeorological disaster. Nah, kemudian ada juga sosial, untuk yang natural itu apa aja? Yang pertama adalah flood, drought maupun hydrometeorology. Nah, untuk yang non-natural atau sosial kita bisa menyebutkan antara lain technology failure, pandemi, social conflict, dan juga wildfire. Nah, ini adalah merupakan beberapa dari contoh non-natural atau social disaster dan juga natural disaster. Oke, kita sudah belajar beberapa hal hari ini. Yang pertama kita belajar ruang lingkup geologi, bencana geologi, dan ruang lingkup bencana non-geologi. Oke, kemudian kita akan masuk ke topik yang berikutnya.